Oke, halo semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Yang terhormat Bapak NMI dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Iputu Yohanugraha Suparta beserta rekan saya Albert Alfredo Choa. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan jaringan LTE kami. Kami memilih lokasi Kecamatan Medan Amplas di Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Albert. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk latar belakang kenapa kami memilih di Kecamatan Medan Amplas, karena Medan Amplas ini merupakan daerah yang bisa dibilang kecil dan memiliki banyak penduduk yang memiliki usia produktif. Seperti yang dapat dilihat, Kecamatan Medan Amplas ini terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah luas 13.746 km persegi yang terdiri dari 130.926 jiwa. Nah, 89,20% di antara penduduk ini tergolong usia produktif serta memiliki growth faktor sebesar 1,33%. Oke, baik. Di sini terdapat tabel dari capacity planning, terdapat nilai dari uplink dan juga downlink. Nah, luas wilayahnya adalah 13.746 km 13,746 km persegi dengan target user sebanyak 62.266. Nah, di sini terdapat nilai dari network throughput atau network TP. Di sini bisa dihitung dengan cara sigma user number kali dengan sigma SUT per 1000. Nah, network throughput ini merupakan jumlah keseluruhan throughput untuk setiap user yang disediakan oleh jaringan. Kemudian untuk cell average TP atau cell average throughput itu dapat dihitung dengan SINR kali dengan cell throughput. Nah, SINR ini adalah signal into noise ratio. Nah, cell average throughput ini merupakan min throughput dalam suatu sel yang dinyatakan dengan cell average TP itu dengan satuan Mbps. Kemudian ada set capacity. Nah, set capacity ini merupakan kapasitas pada masing-masing site yang menyesuaikan parameter dari jaringan tersebut. Nah, set capacity ini dapat dihitung dengan cell average throughput dikali dengan 3. Di sini memiliki nilai uplink adalah 21 dan downlink 92. Untuk LTE users per site, uplinknya 2.966 dan downlink adalah 677. Kemudian terdapat coverage per site dan juga coverage per cell. Nah, untuk coverage ini, cell coverage itu merupakan luas daerah sel meliputi beberapa jumlah site yang sudah diperoleh dari perhitungan. Nah, di sini terdapat nilai dari uplinknya adalah 0,654 sekian, kemudian ada downlink 0,1494. Kemudian ada coverage per cell dengan nilai uplink sebesar 0,218 dan downlink 0,049. Kemudian selanjutnya ada cell radius. Nah, cell radius ini merupakan jari-jari pada luas sel. Nah, cell radius ini dapat dihitung dengan akar dari cell coverage per 2,6. Kemudian lanjut. Oke, lanjut. Terdapat coverage planning. Nah, coverage planning ini merupakan perancangan berdasarkan luas wilayah tersebut mencakupi jaringan-jaringannya. Kemudian klasifikasi wilayah seperti daerah rural, suburban, urban, maupun dense urban. Nah, daerah rural merupakan daerah terbuka dengan populasi penduduk yang masih kecil. Kemudian ada daerah suburban, gabungan antara daerah pemukiman penduduk dengan sejumlah kecil industri. Kemudian daerah urban, perkotaan yang kecil dan sedang, dan daerah dense urban yang merupakan daerah metropolitan. Nah, untuk perhitungan coverage planning ini seperti yang dapat dilihat, untuk kalkulasi terdapat UETX Power. UETX Power ini merupakan user equipment dengan nilai A-nya sebesar 23. Kemudian ada user equipment gain dengan nilai adalah 0 dBi. Kemudian terdapat body loss sebesar 1 dB. Kemudian ada EIRP. EIRP ini merupakan equivalent isotropically radiated power dengan nilai sebesar 22. Untuk perhitungannya adalah D sama dengan A plus B dikurang dengan C. Kemudian ada total resource block-nya sebesar 100. Kemudian untuk receiver terdapat INB noise figure. Nah, INB ini adalah E not B atau BTS dengan nilai E sebesar 2,2. Kemudian terdapat normal noise juga sebesar minus 100,966 dBm. Nah, untuk cara perhitungannya adalah F sama dengan K kali dengan T kali dengan BW.
Kemudian terdapat juga nilai dari SGNR sebesar minus 9 dB. Nah, SGNR ini merupakan signal to inference noise ratio. Kemudian terdapat reservoir sensitivity dengan nilai minus 107,766 dengan perhitungan H sama dengan E plus F plus G. Kemudian terdapat juga interference margin dengan 3 dB, fading margin dengan 3 dB juga. Kemudian terdapat nilai penetration loss sebesar 12, kemudian feeder loss sebesar 1, INB, inode gain sebesar 18, kemudian ada MAPL sebesar 128,766. Nah, MAPL ini adalah maksimum average path loss. Dengan cara perhitungannya adalah O sama D min H min I min J min K min L plus M. Oke, lanjut. Karena yang tadi untuk uplink, lanjutnya ada nilai untuk downlink. Nah, untuk perhitungannya sama persis dengan yang ada di uplink dengan cara tersebut. Dan nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, untuk selanjutnya bakal dijelaskan dengan teman saya, Yowan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Albert. Di sini saya akan menjelaskan untuk perancangan LTI-nya, di mana pada perancangan LTI ini kami memilih daerah Kecamatan Medan Amplas dan diperoleh untuk sistem yang digunakan adalah sejumlah 92 site. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak teman-teman dan Bapak kali ini untuk melihat hasil perancangan pada asalnya. Saya izin menghentikan bagi layar. Baik, apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas ya sekiranya? Oke, untuk hasil perancangan dari Medan Amplas sendiri sini menggunakan 92 set berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan oleh Albert. Di sini saya menggunakan peraturan-peraturan seperti biasanya, di mana parameternya harus di-set dulu. Berarti ada pengesetan pada radio network setting, dan juga di sini ada radio network equipment, berarti dari TME, antena, dan juga feeder, dan juga transmitter equipment yang perlu disiapkan. Selanjutnya, setelah itu kita sebelum masuk ke sini, kita akan melakukan setting terlebih dahulu pada bagian geo. Jadi kita akan meload online map, yaitu map di daerah Medan, selanjutnya dimasukkan di map di daerah yang Medan Amplas. Sebelumnya ini kesalahan penulisan ya, saya menulisnya Samosir, tapi sebenarnya Medan Amplas. Oke, untuk daerahnya sudah terplotting dengan baik, dan kalau misalnya untuk perancangannya sudah jadi, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah untuk mengecek prediksinya. Prediksi yang dilakukan di sini dicek pada prediction pada bagian jaringan network, lalu dilihat ada dua, sini ada coverage by signal level dan juga effective signal analysis. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa membuka histogramnya. Nah, di bagian histogram untuk coverage by signal level diperoleh kecenderungan warna merah dan juga oranye. Jadi sebagian besar warna ini didominasi dengan warna yang cukup cerah, yaitu warna merah, oranye, dan juga kuning. Sebagian kecil daerah berwarna hijau dan juga berwarna kebiruan. Berarti di sini ini menunjukkan bahwa daerah yang tercakup dengan warna merah atau kuning ini memiliki cakupan sinyal yang baik. Jadi pengguna dapat menggunakan jaringan LTE-nya dengan baik karena tercakup ataupun wilayah tempat mereka tinggal tercakup dengan baik. Jadi bisa dilihat semakin banyak warna merahnya, berarti semakin mendekati merah itu daerah cakupannya semakin baik. Di sini bisa dilihat untuk basicnya levelnya dia diperoleh sebesar minus 562,26 dBm dengan standar deviasi minus 41,79. Untuk hasil seperti ini secara rata-rata untuk coverage sinyal ataupun cakupan sinyalnya sudah termasuk baik. Selanjutnya kita bisa melihat untuk efektif sinyal analisis. Untuk efektif sinyal analisis ini berguna untuk mengetahui apakah pengguna dapat memanfaatkan sinyalnya dengan baik atau tidak berdasarkan perhitungan downline. Di sini diperoleh untuk RSRP level, di sini diperoleh nilai MEAN sebesar minus 94,34 dBm dengan standar deviasi 6,36 dBm. Ini merupakan hasil yang baik karena untuk RSRP yang baik itu dia mulai rentang minus 40 untuk jangkauan yang sangat baik, sedangkan untuk yang sangat buruk itu lebih dari sama dengan minus 140, berarti lebih kecil, maksud saya lebih kecil atau sama dengan minus 140, cakupan sinyal efektifnya sudah termasuk buruk. Dan kalau bisa disimpulkan, untuk cakupan sinyal di RSRP level ini dalam dBm itu adalah minus 94,34, berarti efektivitas sinyalnya bisa tergolong baik. Sekian untuk atolnya. Saya akan stop membagikan layar, dan sekarang kita akan kembali ke presentasinya.
Oke, ini ada grafik tadi yang saya sudah jelaskan di aplikasi Atol, dan juga ini ada hasil dari RSRT yang sudah saya jelaskan juga. Berarti kurang lebihnya untuk hasil ataupun kesimpulan dari tugas besar kali ini, kami dari kelompok perencanaan daerah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sudah berhasil melakukan perencanaan dengan cakupan yang baik dan juga efektivitas sinyal yang baik. Jadi pengguna dapat menggunakannya dengan baik berdasarkan hasil prediksi kami sampai di tahun 2023, kurang lebihnya seperti itu. Dari aku dan juga Albert mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, semoga harinya menyenangkan. Terima kasih.